Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wa ba'du. Pemirsa, para sahabat, ikhwan-ikhwan sekalian, seorang mukmin memiliki sifat yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Pada umumnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat manusia dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, Allah katakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu sesungguhnya diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah lagi kikir. Kalau ditimpa dengan kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Ini merupakan gambaran umum yang Allah beritahukan dalam Al-Quran tentang keadaan kebanyakan manusia. Walaupun demikian, ketika manusia itu memang sifat dari penciptaannya adalah halu'a, jazu'a, massahul khairu manu'a, namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka orang beriman, seberat apapun ujian kehidupan yang dijalaninya, mereka akan selalu ingat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak pantas untuk menduga-duga, menebak, apalagi menghakimi ketika ada seseorang yang dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena beratnya ujian. Cerita tentang seorang ibu yang menghabisi dua anaknya sebelum dia melakukan bunuh diri adalah sedikit gambaran tentang beratnya sebuah cobaan dan ujian kehidupan. Tetapi seorang mukmin tentu meyakini tidak ada ujian yang lebih berat melebihi pada ujian alam barzah, lebih-lebih ujian akhirat. Sehingga seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada manusia di dunia, Allah tetap mengharamkan orang-orang beriman untuk berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya. Ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali sekadar dengan kemampuannya. Maka sebagian ulama mengatakan itu adalah ujian yang sifatnya fisik, ujian yang sifatnya tubuh. Kenapa? Karena ketika tubuh kita tidak kuat menahan siksaan, kita disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, pasti tubuh kita akan pingsan. Sehingga ada batas di mana seseorang tidak mungkin mampu memikul beban di luar kemampuannya. Dia akan dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat tidak lagi merasakan. Dan ini ujian tidak berlaku dengan ujian hati. Kenapa? Karena ujian hati itu seberat apapun, misalnya ada orang yang menghina kita, memfitnah kita, menuduh kita, mengata-ngatai kita, membuat ujaran kebencian ini itu dan sebagainya, ataupun ujian-ujian yang sifatnya kita menjadi down, itu sama sekali tidak berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Maksudnya walaupun ada sejuta orang yang menghujat kita, mencaci maki kita, menghina kita, yang itu arahnya kepada mental bukan fisik kita, maka mata kita tetap utuh dua, ya, telinga kita tetap utuh dua, mulut kita, hidung kita tetap utuh, tidak ada yang berkurang. Jari jemari kita tetap utuh 10, tidak ada yang berkurang. Ya, kenapa? Karena ini semua sangat terkait dengan seberapa lapangnya dada kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya kecuali semuanya mampu ditampung dalam rongga dada kita selama kita tidak menyempitkannya. Sedalam apapun ya lautan, maka lebih dalam hati kita. Seluas apapun langit, maka lebih luas hati kita ketika memang Allah berikan kita keikhlasan untuk menerima apapun kejadian. Tentu ini bukan hal yang gampang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana karakter orang beriman yang berbeda dengan orang yang kufur atas nikmat Allah. La yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa ya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah SAW memberikan sebuah ungkapan yang sangat indah. Ajaban li amril mu'min,
Betapa menakjubkannya orang beriman. Semua urusannya akan berujung kepada kebaikan. In asabathu sarra, kalau yang datang itu adalah kebaikan, syakara, hatinya penuh dengan rasa syukur dan itu menjadi kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau yang datang itu adalah kesempitan, yang datang adalah musibah dan bencana, maka sabara, dan dia kemudian bersabar, wa kana khairun lahu, dan itu akan tetap menjadi kebaikan. Dan Nabi kemudian menutup dengan kalimat walaysa dzalika illa lil mu'min, itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang beriman. Satu kaidah yang bisa kita pegang dan menjadi satu pegangan penting ketika kita menghadapi apapun, percayalah, seberat apapun ujian yang hari ini kita hadapi, pasti di belakang sana ada orang yang jauh lebih berat, jauh lebih sulit, jauh lebih menyiksa daripada ujian yang menimpa pada kita. Keyakinan seperti ini akan membuat kemudian kita sadar kalau orang-orang yang lebih berat, lebih tersiksa itu mampu melewati dengan baik, kenapa kemudian kita tidak mampu untuk menghadapinya? Maka bukan tentang beratnya ujian tadi, tetapi tentang sempit dan lapangnya hati kita. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur kepadanya. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.